Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bu Hanif Labaika dalam muatan pembelajaran PPKN kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 sumber energi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajibannya terhadap sumber energi serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban? Nah, kalau belum ingat, Ibu akan mengingatkan kembali pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sudah ingat kan? Jika sudah ingat, kita masuk ke materi pelajaran kita, yaitu hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Sebagai seorang siswa, kalian seringkali menggunakan kertas. Untuk menulis dan menggambar, kalian menggunakan kertas. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas yang berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana proses pembuatan kertas? Oleh sebab itu, kalian harus menghemat kertas. Ketika kalian menghemat kertas, kalian ikut menghemat penggunaan energi. Kalian juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kalian juga ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Berikut adalah cara bijak menggunakan kertas. 1. Teliti saat menulis. 2. Gunakan kertas yang sisinya masih kosong. 3. Gunakan kertas hanya benar-benar ketika dibutuhkan. Nah, selain itu, kita juga punya hak dan kewajiban terhadap kertas. Hak kita terhadap kertas adalah 1. Mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar, baik membaca ataupun menulis. 2. Hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar dan mengerjakan tugas. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap kertas adalah 1. Menghemat kertas sesuai dengan kebutuhan. 2. Membuang sampah kertas pada tempatnya. Nah, kalian sudah tahu kan hak dan kewajiban kalian terhadap kertas? Untuk itu, kalian juga harus melaksanakan hak dan kewajiban kalian secara seimbang. Selain kertas, ada beberapa energi yang harus kalian hemat juga. Kenapa begitu? Karena selain sebagai siswa, kalian juga bagian dari anggota masyarakat. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan dari Ibu tersebut, kalian harus menyimak penjelasan dari Ibu ya. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga
tidak ada lagi energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Ada beberapa cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan lampu hemat energi. Kalian bisa menggunakan atau beralih ke lampu hemat energi atau lampu LED. 2. Matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Peralatan elektronik yang kabelnya masih menancap meski sedang tidak digunakan akan membuat aliran listrik tetap mengalir. 3. Mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Ventilasi yang cukup akan membuat aliran udara dari luar bisa masuk ke dalam rumah dan akan membuat sirkulasi udara di dalam rumah menjadi baik. Selain itu, bisa mengurangi penggunaan AC. 4. Gunakan air secukupnya. Air juga termasuk sumber energi yang sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup. Disarankan untuk menggunakan air secukupnya dan jangan menggunakan air secara boros atau berlebih-lebihan. 5. Mengisi daya peralatan elektronik secara bijak. Contohnya, pada saat mengisi daya telepon genggam atau HP, jangan sambil digunakan atau jangan dibiarkan semalaman. 6. Menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. 7. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kalian bisa bepergian menggunakan sepeda, karena sepeda tidak menghasilkan polusi, bahkan akan membuat kalian tambah bugar dan sehat. 8. Melakukan penelitian demi mengembangkan penemuan energi alternatif. Dengan mengembangkan penemuan-penemuan energi sebagai sumber daya alternatif, contohnya seperti biodiesel dan biogas. 9. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Kalian bisa mengajak orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam menghemat energi. Kalian bisa melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hemat energi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pembelajaran kali ini mengenai hak dan kewajiban kalian terhadap sumber energi? Jika kalian sudah paham, kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, gunakan masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, hindari kerumunan dengan menjaga jarak. Yang keempat, jaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ingat 4 pesan Ibu tadi ya. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.